Oke, selamat pagi ya teman-teman semuanya, baik yang hadir di kampus, di Zoom maupun di YouTube ya. Ini pertemuan kedua ya. Jadi, seperti dugaan saya kemarin ya. Kemarin kan yang hadir berapa itu kemarin kan 8 ya. Ini sekarang turun separuh gitu ya. Hari pertama itu biasanya banyak gitu. Hah? Mendung ya, mendung. Eranya saya dulu mendung hujan gitu ya enggak ada masalah ya. Enggak tahu kenapa ya sekarang itu ketoke mendung, macet itu jadi alasan. Kalau zaman dulu saya kuliah itu wes ya jalannya sampai kampus, bahkan di kampus itu kadang basah, kehujanan gitu ya sudah biasa. Dosennya datang basah itu Pak basah ya udah enggak apa-apa silahkan masuk. Sepatunya dilepas di luar lah. Biasanya gitu. Itu tapi sekarang nggak tahu kenapa kayak beda ya. Jadi apa niatnya sekolah itu wes hilang gitu ya. Ya, ya mungkin nganu ya. Sama seperti kalau kita belajar komputer ya. Komputer mungkin kan dulu komputer Pentium 4 itu dulu udah sesuatu yang wah. Sekarang komputer Pentium 4 apa sih? Komputer Pentium 4 atau apa itu lambat gitu. Ya. Apalagi saya kalau pakai pegang laptop yang komputer yang lama gitu, kerja kayak sebentar tuh rasanya lambat gitu ya komputernya gitu. Karena sudah terbiasa yang cepat, instan, sama kita juga gitu sama. Ya. Karena kita eranya saya dulu itu sudah sesuatu yang hebat, tapi mungkin eranya Anda itu mungkin sesuatu yang monoton gitu ya, monoton gini-gini. Oh, sekarang itu kuliah lewat online, lewat YouTube, apalagi mata kuliah ini ya, teknologi apa piranti komputer. Piranti komputer ini kalau Anda bahas cari di YouTube ya. Itu apa namanya? Banyak sekali yang eh, membahas gitu ya. Artinya sudah banyak sekali yang membahas tentang apa materi ini. Jadi ya bukan bukan sesuatu hal yang ketinggalan ya, tapi ya itu jadi sesuatu hal yang menjadi sesuatu yang biasa gitu ya. Nah, kita nanti di sini akan bicara tentang ini ya, internal PC. Internal PC itu berarti memori ya, di antaranya ini ROM, 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 EEPROM, EEPROM. Jadi bedanya apa? ROM, read only memory ya. Ini kalau yang ini tuh kayak memori-memori IC yang sudah tertanam di suatu komponen ya, misalkan kayak televisi, komputer, game, sifatnya sudah permanen. Kalau PROM ini kita bisa program, jadi bisa diisi, tapi ngisinya hanya sekali. Sekali isi sudah, jadi apa tidak bisa dihapus. Ini dulu waktu saya masih praktek. Dulu saya walaupun S1 itu jurusan teknik informatika tapi ada mata kuliah digital. Ada mata kuliah interface, ada mata kuliah assembler. Assembler itu menulis bahasa pemrograman tapi pakai bahasa mesin. Nah, jadi nanti nulisnya pakai apa ya dulu Pascal kalau tidak salah. Nulisnya pakai Pascal, kemudian nanti setelah itu di copy di dalam prompt ini, dalam prompt nanti di situ di kampus itu sudah punya kayak miniatur
Miniaturnya itu lampu traffic light. Lampu traffic light. Jadi lampu traffic lightnya ada 4 gitu. Nanti coba dibuat itu lampunya nyala, gantian nyalanya durasinya merahnya 2 menit, hijaunya 3 menit. Nah, tapi satuannya tidak menit ya, satuannya dibuat detik itu ya, 5 detik itu mewakili 5 menit. Karena kalau benar-benar 5 menit nanti nunggu lama gitu, 5 menit 5 detik nanti dihitung, nanti dibuat, masukkan di dalam apa namanya itu ROM-nya, pasang ROM-nya, IC-nya, jalankan, nanti diuji. Oh benar, oh, ini internetnya putus ini. Kalau pagi gini internetnya masih putus. Ini kalau putus ya, apa namanya, YouTube-nya ya putus. Tidak. Kalau masih pagi ini tidak stabil. Ya bentar, tunggu dulu ya, ini internetnya masih terputus. Ini kalau kendalanya kita pakai koneksi internet ya kayak gini. Tapi ini rekamannya Zoom aman ya. Rekamannya Zoom masih aman. Nah, nyambung lagi toh. Putus Pak internetnya sini. Putus gini nanti yang YouTube nanti putus ya. Jadi nanti YouTube nanti saya upload ya. Ini kalau saya nyeteli YouTube lagi ya lamaan nanti. Suaranya masuk ya Pak? Tes. Aman? Oke. Oke. Nanti yang di YouTube nanti saya unggah ulang saja. Ini putus sudah yang di YouTube streamingnya. Oke, jadi ini ya. Jadi prompt ya. Ini programmable. Jadi sekali tulis. Kemudian ya waktu itu putus lagi ini internetnya. Tidak stabil. Jadi kalau misalkan kita nulis ya ditulis di situ ya. Kemudian sambil nunggu ini aja. Jadi kemudian yang prompt ini programmable ya tadi. EPROM itu sama, tapi E-nya ini erasable. Jadi di sini kita bisa hapus ya. Kita bisa hapus, bisa kita tulis ulang. Jadi kalau yang ini hanya sekali tulis,
Ini biasanya sekali tulis, tapi ini pabrikan. Ini kita bisa beli kayak kalau ini prom ini kayak apa? Eh, CD ya, CD apa, piringan CD itu, CD write, sekali tulis sudah tulis ya. Kalau yang ini EPROM ini erasable, jadi kayak CD-ROM yang R, yang bisa kita apa namanya, bisa kita hapus ya. Nah ini, jadi kalau kemudian yang EPROM ini, E-nya ini erasable-nya itu, yang E-nya satunya adalah electrical, jadi dia bisa menghapus secara electrical. Kalau yang ini menggunakan apa namanya, putus lagi, internetnya putus lagi, tidak stabil ya. E-nya itu adalah ini, menghapus secara electrical. Kemudian jenis memori, nah ini ada memori, ada dynamic RAM, static RAM, FPP RAM, EDO, SD RAM. Tapi ini sudah tidak jarang ya kita jumpai. Ini. Ya paling kita sudah ini ya, DDR3. Sekarang sudah pakainya DDR5 ya. Sudah baru DDR5. Ini DDR3 ini eranya Pentium 4. Pentium Core i3 itu ya masih pakai ini ya. Sekarang udah pakai DDR4, DDR5. Jadi lebih ini lebih hemat ya. Lebih hemat dayanya, penggunaan dayanya dan kecepatannya. Ya, ini sudah. Nah, tapi yang paling membedakan adalah ini ya, perbedaannya ya antara DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Itu harus hati-hati ya memasang, bedakannya. Karena ini hampir mirip, hampir sama, tapi hanya beda di ini apa, kayak di cekungannya itu ya. Ini internetnya nyambung. Ntar sambung lagi. Putus lagi nih. Internetnya putus-putus, bentar.
lagi, ini kita putus lagi. Oke, kita lanjut ya. Ini, jadi ini jenis-jenis memori yang sudah ada, ya. Putus lagi ya, threadnya putus lagi. Nah, kemudian jenis modul memori ada yang deep, SIM, ya, DIM memori, ada yang RIM, ada yang SODIMM ya. Nanti kalau misalkan ada tidak jelas nanti dicari ya. Ini di sini sebetulnya sudah ada keterangannya ya. Jadi DIP itu apa? Nah, nanti bisa dibaca. Di keterangan di apa namanya di PowerPoint-nya di sini sudah ada catatannya. Ini baik yang di apa sini juga ada di RAM itu apa, SRAM apa. Tapi ini udah ketinggalan ya, sampai DDR3. Sekarang udah DDR5. Nah, kemudian ini yang paling penting adalah ini ya. Jadi kecepatan ya. Kecepatan PC memori ya. Ini. Jadi di sini ada FSB, ada transfer rate-nya. Jadi di sini kalau kita menggunakan memori ya dengan kecepatan misalkan sama-sama DDR3-nya di sini, ini komputer kita misalkan tadinya ini 2133, kemudian kita pasang ini 1866 ya. Atau pakai yang ini 1700 pasangi yang ini sama yang 1400, maka kecepatan ini akan menjadi turun, akan menjadi kecepatannya menjadi ini. Dan ini adalah speed dari FSB-nya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat komputer kita misalkan 3200 dipasang memori yang 900 misalkan. Nah, kecepatannya 3200 akan menjadi turun. Jadi jangan dilihat karena sama ya, sama DDR3-nya, sama DDR4-nya ya. Itu. Tapi kita juga lihat dari ini PC clock-nya di sini. Karena ini dia mempengaruhi kecepatan ini, hertz-nya. Ya. Jadi bisa memang dipasang tapi menjadi turun. Eman-eman, memori yang speed-nya lebih tinggi akan menjadi pelan, akan mengikuti PC yang speed-nya rendah. Dan bahkan mungkin malah komputer kita mengalami penurunan, melambat ya. Tadinya memori saya itu 8 GB, kenceng ya, kok sekarang dipasangi tambah 8 GB lagi kok malah jadi speednya kok malah menjadi pelan ya. Jadi bisa dilihat dari itu juga ya. Jadi hati-hati kalau upgrade ya. Jadi dilihat dulu. Ini bisa kita lihat ini tanpa harus buka komputer. Jadi Anda buka download aja namanya CPU Z ya. CPU Z, cari yang portable tuh ya. Saya di sini ada CPU Z tapi yang portable. Cari aja CPU Z yang portable. Nanti itu apa namanya, kita bisa
ada enggak ya? CPU Z ya. Nah, CPU Z ya. Ini. Jadi ini kalau kita ini tidak bisa dijalankan, harus cari yang portable yang lainnya ya. Jadi kita bisa cari CPU Z yang portable ya. Jadi nanti bisa kita jalankan di sini, bisa kita lihat ya performanya, kecepatannya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, CPU Z ya. Tampilannya seperti ini. CPU Z. Ya. Nah, ini tanpa kita harus buka komputer, kita bisa tahu memori kita, prosesor, ya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Ya. Jadi seperti ini tampilan dari aplikasi dari CPU Z. Kalau dibesarin, kelihatan nggak? Ya. Agak lama ini internetnya. Ya, gitu. Jadi ini tidak ada ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kita bisa melihat CPU-nya, cache-nya, mainboard, memori, SSD, VGA. VGA kita ada berapa? Bisa kita lihat. Jadi bisa dilihat itu semua. Nanti bisa disesuaikan dengan CPU Z yang terbaru, karena nanti komputer-komputer yang terbaru sekarang kalau pakai CPU Z yang lama tidak detect. Kemudian ada L1, L2, L3. Nah, ini letaknya di mana sih L1, L2, L3? Ya. Nah, jadi memori L1, nah ini ada di CPU, kemudian L2 ya ada soket tersendiri ya. L3 ada, biasanya kalau L3 ini untuk server ya. Berapa workstation, backend, server itu ada. Tapi dia punya prosesor sendiri ya. Biasa disebut koprosesor gitu ya. Kemudian ada parity, non parity, ECC. Ini eranya dulu ya, parity. Ada satu memori yang dia bisa menghandle kesalahan ya. Kalau ECC ini error correction code memori ya, kesalahan bit ya. Biasanya ada satu IC kecil gitu ya kalau yang ECC. Harganya cukup mahal gitu kalau yang ECC. Nah, semuanya itu komponen itu terpasang di dalam suatu mainboard ya. Menjadi satu. Ada kartu adaptor ya, media penyimpanan, VGA, ada USB ya. Semuanya terpasang di dalam satu komputer. Kemudian di dalam mainboard ini ada namanya PCI, AGP ya. Jadi kartu slot ekspansi ya. Ekspansi penambahan untuk menambah, untuk memperluas ya. Jadi ada ekspansinya. Ini contohnya yang PCI. Ini slotnya warnanya putih ya ini. Tapi kita sekarang sudah jarang menjumpai yang model-model yang seperti ini. Ya. Ini sudah jarang kita jumpai. Gitu. Karena ini sudah bisa dikatakan edisi lama ya. Kemudian AGP ini untuk VGA, warnanya coklat. Jadi kalau misalkan kita buka komputer gitu ya,
Oh, ada slot PCI-nya, ada slot AGB-nya. Ini biasanya untuk VGA kalau ini ya. Untuk VGA. Kemudian ada PCIe. Nah, ini yang warnanya biru. Ini warnanya biru PCIe. Ini PCIe warnanya biru, kemudian ISA ini warnanya hitam. Tapi ini udah lebih lama lagi ini. Ini tidak, sudah jarang. Jadi kalau kita komputer-komputer yang 64 bit ini sudah tidak ada. Karena ini support untuk 16 bit ya. Jadi 64 bit sudah pasti tidak ada. Jadi kalau ada 64 bit kok ada ini ya tidak berfungsi ya. Speednya 64 bit kok. Ini jalan di 8 bit atau 16 bit. Tidak mungkin bisa ada. Kemudian ini PCIe, biasanya VGA, tapi beberapa PCIe ini tidak hanya untuk VGA ya, bisa untuk yang lainnya. Ini EISA lebih lama lagi, EISA. Kalau yang ini MCA, MCA ini untuk expansion. Jadi EISA MCA ini yang berdiri di sini. Jadi dia berdiri secara vertikal. Kemudian nanti di sini ada slot-slot untuk menambah secara horizontal. Biasanya ini dipakai untuk komputer-komputer yang slim ya, tipis. Ya, karena tidak mungkin kartunya akan dipasang tegak lurus gini, tidak mungkin. Casingnya itu pasti akan natap. Jadi casingnya itu tingginya hampir sama dengan kartunya. Maka kartunya masangnya harus miring gini. Maka harus dipasang ini. Namanya MCA. Misalnya ini di komputer-komputer build up ya. Kalau komputer rakitan jarang. Komputer rakitan biasanya komputer-komputer orang biasanya nyebutnya komputer kaleng, black kaleng gitu. Karena memang tipis banget. Kemudian ini PCIe ini juga udah ini 32 bit ya, tapi jarang ditemukan ini PCIe. Kemudian mini PCI ini terletak biasanya di belakang laptop. Tapi ini laptop yang held up. Kalau laptop sekarang jarang. Ini dipakai untuk naruh ke docking. Jadi laptop kita itu taruh ke docking. Ini docking. Misalnya docking station ya. Biasanya orang nyebutnya docking ya, bukan docking. Docking. Gambarnya kayak gini. Docking ya. Docking station. Tapi kalau sekarang udah digantikan menggunakan kayak ini apa namanya USB ya. Nah, sekarang udah menggunakan ini. Jadi USB pasang, kemudian di sini ada printer, VGA, keyboard, mouse nyambung di sini. Jadi kalau laptop kita di rumah pasang satu USB, udah nyambung, ada layar monitor juga. Tapi kalau zaman dulu enggak seperti itu. Docking-nya itu ditaruh gitu ya, ditaruh. Komputernya ini ditaruh di atasnya. Kemudian dia nanti sudah menggunakan kayak layar monitor. Ini docking yang sekarang ya. Docking yang sekarang. Kalau yang docking yang dulu itu bentuknya enggak kayak gini. Nah ini docking yang dulu. Modelnya gini. Jadi ditaruh. Jadi di belakangnya laptop itu ada kayak colokan porda kayak gini. Tentunya kayak gini. Tapi ini jarang ya. Jarang kita jumpai.
Kalau ini docking yang sekarang pakainya USB sudah. Karena USB tipe yang Type C itu sudah bisa untuk, nah ini yang docking yang ini, yang zaman dulu ya. Ada lagi enggak? Ya inilah, paling enggak yang seperti ini. Nah, ini open image. Nah ini seperti ini ya. Jadi belakangnya ini sudah terpasang permanen ke VGA, printer, mouse, keyboard, internet, power, nah semuanya udah. Nanti laptopnya di sini. Nah ini soketnya. Nanti dipasang, plug, kemudian dikunci. Ini powernya di sini, nyalakan. Udah. Jadi laptopnya kondisi tertutup. Ya, pasang. Nah, ini menggunakan docking station. Kemudian storage. Nah, ini storage juga udah lama ya. Storage ada floppy, ada flash disk, ada optical drive, hard disk. Hard disk pun sekarang sudah macam-macam ya. Hard disk sudah pakai yang NVMe ya. Hard disk sudah. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini di gambarnya, ya, HDD, PS, SSD, PS, M2, PS, NVMe. Nah, jadi secara bentuknya sudah beda ya. Jadi bentuknya, nah ini sudah beda ya. Hard disk, SSD, NVMe ya. Jadi kalau kita sudah melihat di sini sudah beda ya, secara bentuk, kecepatan juga sudah apa namanya beda. Ini hard disk, ini SSD, ini NVMe. Bentuknya kayak memori ya, yang NVMe. Slotnya kayak memori tapi kecil ini. Ya, kalau memori kan di sini yang sisi panjangnya, kalau ini sisi lebarnya di sini. Jadi bentuknya kayak gini kecil. Masangnya ya kayak memori, sudut 45 derajat, kemudian ditekan ke bawah. Nanti ujungnya sini ada bautnya. Kalau yang ini SSD, pemasangannya hampir sama seperti hard disk, tinggal pakai SATA ya. Itu yang secara kualitas kecepatan bagus yang SSD. Tapi kalau ada kerusakan atau gejala kerusakan, yang SSD itu tidak ada gejalanya. Rusak, mati ya mati langsung. Jadi saya pernah dulu waktu masang ini hard disk yang ini NVMe, ini juga sama. Mati ya sudah mati. Jadi kayak flash disk gitu ya. Tahu-tahu minta diformat. Nah, gitu. Tapi kalau yang hard disk ini yang motor itu ya, itu ada gejalanya. Biasanya lambat, terus nanti ada bunyi klek apa gitu ya. Biasanya kita masih bisa menyelamatkan datanya. Kita backup, kemudian kabel kalau sudah menggunakan yang NVMe ataupun M2 tidak butuh kabel pengantar. Makanya dia menjadi lebih cepat ya, karena langsung kontak fisik di situ. Kalau yang SSD masih menggunakan kabel SATA. Ya. Kabel SSD, hard disk SSD masih menggunakan kabel SATA ya. Jadi ada perantaranya. Ini yang eksternal port kabel ya, jenis-jenisnya.
Jadi nanti di belakang komputer itu ada namanya ini external port, bisa DVI. DVI ini macam-macam ya. Lubangnya juga beda-beda di sini jenisnya. Kemudian ada DisplayPort. DisplayPort ini hampir mirip kayak HDMI ya. Kemudian ada BNC ya. Ini mini HDMI ya. Ini jenis konektor yang ada di komputer ya, di bagian belakang. Ada RJ45, kemudian DB15 ya. Kemudian ini DB15 atau VGA. Kenapa disebut DB15? Karena ini jumlahnya 15 pin ya. Masih ada yang DB9. DB9 itu monokrom. Tampilannya hitam putih. Kalau yang DB15 ini yang sudah warna ya, color RGB. Kemudian ada kabel koaksial, kabel Ethernet ya. Nah, ini cara pemasangannya. Di pemasangan terakhir adalah power. Ada modem. Ini adalah parallel port ya. Ini PS2 untuk keyboard dan mouse ya. Jadi keyboard itu warnanya yang biru, yang mouse yang warnanya yang hijau. Jadi, kemudian ada konverter, ini KVM ya. Jadi ini satu monitor, satu keyboard, satu mouse, ini banyak CPU. Banyak CPU, tinggal nanti CPU-nya mau mengaktifkan yang mana, ini KVM-nya tinggal dipencet depannya. Ini dulu dipakai kalau di server gitu ya. Server monitornya satu. Tapi CPU-nya banyak, dia menghandle banyak CPU. Kalau sekarang udah tidak zamannya lagi nih, sekarang pakainya virtualisasi. Jadi kalau sekarang itu pakainya virtualisasi, satu komputer, di dalam komputer ini kita bisa punya banyak CPU ya. Jadi kayak misalkan ini tempat saya ini, nah ini kalau saya jalankan ya di sini akan muncul banyak CPU di sini. Jadi bisa ditaruh, kalau monitornya banyak bisa ditaruh sini, taruh sana, taruh sana. Jadi kalau laptop sih paling banter hanya 2 layar ya. Tapi kalau PC itu bisa sampai 5. Jadi satu PC itu bisa 5 monitor. Jadi 5 monitor. Jadi kartu VGA-nya yang dia banyak. Kalau zaman dulu kartu VGA-nya 2, kita pasang double 2. Jadi nanti bisa nyabang 2. Jadi nanti kerjanya berdasarkan mouse-nya di mana. Mouse-nya di sini berarti dia bisa. Jadi bisa multifungsi ya. Misalnya multitasking ya. Tapi walaupun banyak gitu ya manusia ngerjakannya satu-satu ya. Ini kemudian ada ini digital kamera dulu disebut komputer multimedia karena banyak sekali ya. Kemudian input device ada LCD, ini output ya. Kemudian ini all in one, ini bisa input output, ini output. Kemudian ukuran resolusi ya ini. Jadi resolusi VGA ini juga perlu kita sesuaikan ya. Biasanya kalau di layar komputer itu ada ya resolusinya, di bagian belakang itu ada resolusinya berapa kali berapa itu ada. Nah itu komputer kita harus kita sesuaikan. Jadi kalau tidak sesuai nanti biasanya akan jadi kecil gitu, bahkan kadang kanan kirinya hitam gitu.
kemudian resolusi. Biasanya ini untuk ini ya, LCD proyektor. Kalau sekarang udah jarang ya, pakainya TV. Karena LCD proyektor itu setiap 2000 jam itu lampunya harus ganti, lampu proyektornya harus ganti. Nah, lampu proyektornya yang mahal, lampu proyektornya itu mungkin harganya bisa sampai 2 juta, ya hampir sama seperti beli proyektor baru. Makanya kadang sekarang itu proyektor itu males orang pakai proyektor. Biasanya hanya kalau proyektor ya disewakan. Ini yang tapi ya proyektor memang kualitasnya bisa bagus ya, sampai yang paling tinggi ini bisa 7.600, bahkan ini untuk jarak kayak kalau kita nonton layar tancap gitu ya, bukan layar tancap ya, kalau di kalau sekarang sih jarang pakai pakai apa namanya pakai proyektor, sekarang pakainya Videotron ya. Jadi kayak Videotron nih kayak potongan plat TV gitu nanti disambung-sambung kayak, jadi kita bisa nyambung-nyambung, kamu mau ukuran berapa kali berapa, udah tinggal disambung-sambung. Jadi televisinya platnya itu disambung-sambung, ini bisa dibongkar pasang. Itu sekarang modelnya pakainya gitu, Videotron. Lebih hemat dan lebih, tapi ya memang praktis ini sebetulnya. Tinggal dipasang satu, sorotkan. Kemudian memilih mainboard ini juga sama. Jadi kalau kita seperti kemarin ya, kalau kita mau beli apa namanya beli komputer itu yang kita lihat apanya? Yang kita lihat adalah budgetnya kita dulu. Nah, kita sudah menentukan speknya gini A B C gini, tapi budgetnya enggak masuk ya, enggak percuma gitu ya. Kalau budgetnya kita tahu, oh saya mau budgetnya ini atau fungsinya untuk ini, nah, nanti kedepannya baru kita upgrade. Yang penting adalah kita mengetahui spek mainboard kita dan spek apa namanya CPU kita. Ya. Mainboard kita support untuk up to ke mana? Oh bisa, memorinya bisa di-upgrade sampai 32 GB. Oh, harddisknya bisa ditambahi, ada slotnya NVMe atau M2. Nah, oke cukup. Masalah sekarang masih pakai harddisk yang SSD, tidak ada masalah. Karena memang harganya memang terpaut agak mahal ya. Sekarang ya. Tapi kalau sekarang beli komputer itu sekarang rata-rata sudah pakai SSD. Bahkan ada yang sudah langsung M2. Harganya minimal belasan juta sekarang. Jadi komputer kalau yang di bawah 10 juta kok komputer yang biasa itu. Tapi kalau yang sudah harganya belasan juta itu udah bagus. Itu sudah bagus. Ini kalau komputer saya ini dulu belinya 6 juta. 6 juta berapa. Tapi kemudian saya upgrade. Ya kalau di total tidak terasa sampai 15 juta, 16 juta. Kita tidak ngerasakan, tapi nyicil. Oh ini upgrade memorinya, gitu. Oh upgrade. Yang paling susah itu adalah upgrade harddisknya ya. Bukan susah ini ya, tapi males bongkar ininya, apa kadang aplikasinya apa. Tapi sekarang sudah ada namanya host. Jadi kita cloning. Jadi cloning gitu. Nanti isinya sama udah tinggal pakai ini ya. Kayak HP itu ya. Kita beli HP baru, nanti di sini diinstal aplikasi apa, HP baru diinstal aplikasi apa, udah nanti dikonekkan, dan nanti HP yang baru ini akan menginstal semua aplikasi yang ada di tempat kita, menginstal semua. Oh, udah dicek, udah jalan semua, baru ini baru dihapus. Jangan lupa dihapus ya, serahkan ke mana counternya, nanti di counternya masih bisa buka-buka, dihapus. Dihapus di hadapan kita ya, dihapus dulu mas, dihapus. Jadi
kita milih komputer itu ini. Jadi kita bisa milih upgrade. Tapi beda dengan kayak kendaraan ya. Kendaraan beli yang minim terus nanti di upgrade itu jarang. Kalau mobil ya, kalau kendaraan kok jarang. Ya kalau kendaraan paling upgrade ganti pelek, ganti knalpot, ya, ganti jok, nah, kendaraan. Kalau ibaratnya kayak motor itu ya, kendaraan. Nah, komputer juga sama. Ya. Jadi kita beli sesuai budgetnya dulu. Yang penting adalah spek dari mainboardnya kita tahu. Jangan sampai spek dari mainboardnya itu kita tidak tahu. Jadi nanti kalau kita mengupgrade, wah tidak bisa Pak, ini mentok sudah. Nah, memorinya udah DDR3. Diupgrade jadi DDR4 bisa enggak? Enggak bisa. Pak, ini komputernya memorinya DDR3. Diupgrade jadi DDR5 bisa enggak? Enggak bisa. Saya pernah gitu dengar pelanggan pas di Matahari itu. Mas, ini komputernya diupgrade bisa enggak? Ini kan sekarang udah memorinya udah muncul baru yang DDR5. Punya saya ini DDR4. Tidak bisa Pak. Kalau mau diupgrade semua sama mainboardnya. Kalau laptop ya berarti tukar tambah. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi planningnya paling enggak oke lah 10 tahun saya masih bisa pakai ini dengan upgrade sekian. Nah, terus jangan juga nanti setelah 10 tahun di upgrade barangnya sudah tidak ada. Wah sudah tidak ada itu Pak, sudah langka. Nah, ini LGA prosesor juga sama ya, tapi jarang sekarang upgrade prosesor. Kalau zaman dulu masih ya, Pak mau upgrade prosesor ya dari Pentium 100 jadi 150. Hanya ganti prosesornya. Kalau sekarang kok jarang ya. Pak upgrade dari Core i3 jadi Core i5 gitu. Jarang ganti prosesornya itu jarang. Upgrade ya. Karena kadang itu penjual males hanya melayani itu toh. Upgrade kan Pak harus semua, tapi mungkin ada toko-toko tertentu yang melayani kayak gitu. Nah, ini harus diperhatikan ya, LGA, PGA. Prosesor kita tuh yang LGA atau yang PGA? LGA itu yang LAN. PGA itu pin, jadi prosesornya ada kaki-kakinya, kelihatan. P, pokoknya P sama L. L itu LAN, P-nya itu pin. Jadi kalau biar jelas ini gambarnya. Nah, ini ya. LGA, ES, PGA, match ya. Jadi kalau kita tahu nah ini yang LGA. Jadi prosesor ini. Oh, prosesornya LGA. LGA mau di-upgrade ke PGA atau PGA mau di-upgrade ke LGA. Tidak bisa ya. Nah, ini videonya. The Master Key series of mechanical keyboards from ini apa namanya? Image. Nah, ini yang LGA, LAN, ini yang PGA. Kayak dia pakai pin dan kakinya. Ini kakinya bengkong, patah, dan tidak bisa jalan. Dan ini terbuat dan ini menghemat juga harganya karena ini emas ya. Ini semuanya ini terbuat dari emas. Ya, kalau mau dilebur ya bisa. Tapi butuh berapa ton prosesor. Kemudian kotak casing juga perlu diperhatikan ya. Casing. Tapi kalau casing tidak ada begitu ya. Biasanya sih power supply kita rencana mau pakai apa dayanya.
kapasitas dayanya berapa. 600 watt itu juga perlu disesuaikan dengan daya di rumah kita. Dulu saya punya komputer 450 350 watt. Listrik di rumah 450. Jadi kalau misalnya masih nyala ke komputer, ada yang mau nyetrika atau mau jalankan mesin cuci, tidak bisa, anjlok masih black. Kemudian TV-nya masih bukan LCD tapi tabung. Tabung itu nanti kalau angkatan pertama nyala pertama mesin jeglek, karena tabung angkatan pertama itu masih berat. Tabung dinyalakan, biasanya yang nyalakan bukan CPU-nya dulu, yang saya nyalakan monitornya dulu. Nyalakan monitor mesin jeglek, karena daya listriknya masih 450. Sekarang minimal rumah berapa? 1300. Tapi punya saya, rumah di tempat saya masih 950. Jadi kalau nyala ke, kalau di rumah tidak ada komputer PC sih, pakainya laptop sama satu NUC tapi pakai adaptornya tapi wattnya 24 watt, wattnya besar. Jadi pakainya TV, jadi layarnya TV, pakainya NUC kecil, NUC. Jadi bentuknya, wujudnya seperti ini, NUC. Nah, seperti ini. Ini ukuran sekotak gini dong, kecil. Harddisknya SSD. Jadi lebih praktis ini. Jadi ini. Biasanya ini dipasang, ditempel di belakang monitor. Ada bracketnya, pasang di belakang monitor. Karena kalau kita lihat monitor itu kan ada lubang 4 gitu. Itu biasanya untuk nempel apa? Ini NUC kecil, jadi kecil-kecil seperti ini. Bahkan ada juga yang CPU stick ya, CPU stick. Nah ini CPU stick itu kayak bentuknya kayak USB. Nah ini, jadi tinggal dipasang USB. Saya pernah bawa ini komputer yang stick kayak gini, saya presentasi di ospek, acara ospek, tapi ospeknya anak SMK jurusan TKJ. Siapa yang tahu ini? Flash disk Pak, kayaknya flash disk. Kemudian saya pasang di TV, flag. Nah, sekarang munculnya apa? Ada bingung apa? Termasuk gurunya. Loh, Pak itu kok Windows 8 ya? Iya, komputer itu tadi. Terus sekarang anak SMK yang mau dirakit apanya kalau komputer sudah dalam bentuk seperti ini? Dia bingung dia. Ini seukuran ini, jadi di sini harganya sekitar 900.000. Jadi mereknya udah ini, tergantung prosesor yang tertanam di sini berapa. Ada AMD, ada Intel Core i7. Ya. Jadi komputer-komputer sekarang itu udah kayak ini HP. HP ini sebenarnya komputer juga ya. Dan satu daya, kartu adaptor, ini mainboard itu juga ya, slotnya yang seberapa banyak yang akan kita perlukan. Kemudian ini pemilihan harddisk ya. Kalau ini pakai menggunakan SCSI. SCSI ini jarang ya. Paralel biasanya ini untuk server. Jadi kalau SCSI ini harddisknya bisa di stack, ditumpuk banyak banget, sambung. Bisa sampai berapa ini? Mungkin ini modelnya pakainya, ngitungnya pakai biner. Ya. Jadi ada 0, 2 pangkat 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 bisa sampai ini. 2 pangkat 4 itu berarti berapa? 4, 8, 16,
16 sampai 16. Jadi harddisk bisa dipasang 16. Ditumpuk 16, tinggal nanti modelnya paralel kayak gini. Jadi, tapi mahal ya, jarang yang menggunakan ini. Ini pemilihan harddisk ya, SSD atau harddisk ya, itu sangat penting ya, SSD. Ini media-media tadi storage ya. Kemudian ini kecepatan ya, kecepatan transfer rate ya. ATA ini yang berupa kabel ya, SATA 1, 2, 3 ini sampai 6 GB, tapi pada kenyataannya ya kita jarang mencapai kecepatan speed sampai 6 GB. Kemudian ini tipe-tipe USB, tipe A, B. Kalau yang sekarang muncul tipe C ya, ini tipe C belum ada. Tipe C yang bisa bolak-balik itu, jadi pakai di HP juga. Kemudian jenis PC ya, ini ada ThinkNet ya, ada ThinkNet ya. Ini ThinkNet, ada workstation, ada ini. Jadi ini untuk apa namanya virtualisasi. Kemudian komputer-komputer khusus ya, untuk cat workstation, ada untuk audio editing ya. Ini spek-spek khusus ya. Nah, ini virtualisasi, ini satu komputer banyak apa namanya, banyak ini. Kemudian untuk PC game ada home theater ya. Bahkan kalau di sini tidak tahu ya, perusahaannya masih ada enggak ya. Kalau Anda misalkan Anda magang itu ya, magang itu di mana itu, Polyplus itu apa itu ya, dia punya alat namanya CAD-CAM ya, CAD-CAM mesin satu mesin tapi ada komputernya. Jadi dia untuk komputer tapi untuk buat baut, buat apa. Kalau di kesehatan banyak komputer nanti untuk radiologi, untuk scan apa, jadi sudah komputernya sudah nyambung dan di situ programnya sudah ada. Jadi komputernya sudah ada di dalam. Jadi memang sekarang udah khusus ya. Kalau misalkan Anda magang di rumah sakit itu ya bisa magang di rumah sakit ya, Anda kalau bisa mempelajari itu komputer yang dipakai di ruang radiologi. Pak, komputer yang dibuat ronsen USG itu cara kerjanya gimana? Harus tahu. Komputer langsung nyambung ke scan USG, komputer nyambung ke apa? Scan wajah, scan tubuh ya. Kemudian ada lagi yang komputer nyambung ke apa namanya? Scan apa itu? Scan tubuh tapi yang masuk ke dalam kayak apa itu, kayak lemari gitu ya, masuk sini ya, itu sudah terhubung komputer sendiri. Nah, itu komputer tapi memang itu komputernya orang kesehatan, jadi orang-orang kesehatan itu dia punya teknisi komputer sendiri dan dia memang spesialisasi. Kemudian listrik itu juga sama, PLC listrik, komputer yang terhubung ke listrik, oh ini bisa nyalakan listrik sana, bisa matikan sana, bisa memutus area daerah Semarang Timur, listriknya padamkan semua, hanya lewat komputer satu sentuh cetet gitu, nanti sana mati semua. Jadi itu ada lagi, jadi komputer-komputer yang khusus untuk ini.
Jadi komputer itu luas memang, tidak hanya untuk ngetik gitu ya. Kalau saya tuh dulu waktu pas mau masuk jurusan komputer itu apa di apa ya istilahnya di EC itu ya. Karena saya masuk Fakultas Teknik di Undip jurusan Teknik Komputer. Jurusan Teknik Komputer itu adalah jurusan baru, ilmu baru, bukan. Nah, kenapa saya masuk ke situ? Karena kalau saya mau masuk ke sipil, masuk ke yang lain, pasti tidak diterima karena saingannya banyak. Itu masuk ke teknik komputer itu bukan baru, mesti peminatnya masih sedikit. Masuk di situ. Dan benar, masuk di situ jumlah mahasiswanya cuma hanya 20. Itu dulu DC teman saya, ngapain masuk ke jurusan teknik komputer? Itu tahun berapa ya? 97 ya. Komputer itu cuman buat ngetik tok gini-gini. Tapi ternyata sekarang perkembangannya komputer itu seperti apa? Emang waktu itu fungsinya komputer waktu itu hanya untuk ngetik, di rental itu ngetik, gantinya mesin ketik gitu aja. Jadi belum dimanfaatkan secara luas. Gitu. Bahkan saya dulu juga nyambi ya, nyambi ngerental ngetikkan. Jadi kalau sekarang kan Anda nulis skripsi kan udah langsung ya. Kalau zaman dulu enggak. Nulis skripsi itu ditulis di tangan dulu. Tulis di kertas folio, ditulis banyak itu. Tulisannya harus bagus. Ditulis, tidak ada gambar dulu. Isinya tulisan tok. Setelah ditulis nanti dibimbingan sama dosen. Bimbingan sama dosen kalau tulisannya tidak kebaca dicoret-coret. Nanti tulisannya saya tidak bisa baca. Misalnya saya tidak bisa baca, ditulis besar itu. Saya tidak bisa baca tulisan Anda. Tulis ulang. Tulis ulang, jadi tulisannya rapi. Itu sudah, nanti ACC, ada ACC-nya, ada tanda tangannya dosennya, itu nanti baru dimasukkan di rental. Di rental di situ baru diketik. Ketik, terus di print, jilid, baru nanti minta kita tanda tangan. Kalau sekarang kan enggak. Bahkan sekarang enggak di print ya. Kirim lewat WA. Pak, saya mau bimbingan. Ya saya kirim lewat WA. Itu aja kadang tulisannya masih marut-marut gitu ya. Gini-gini aja. Tulisannya formatnya kayak gini. Jadi ya memang yang tadi saya katakan. Eranya Anda sekarang sama eranya saya dulu beda. Ya, saya dulu masih tulis tangan, bimbingan masih nulis tangan gitu. Bayangkan ya, nulis tangan gitu. Kertas folio. Padahal itu kalau dicetak mungkin sekitar 50 lembar. Tulis tangan di kertas folio itu berapa? Mulai dari pendahuluan, terus nanti latar belakang, nanti ada tulis. Tapi kalau nulis kayak gitu kita mau jiplak buku mana masih aman karena tidak ada plagiarisme. Kecuali dosennya betul-betul pernah baca buku yang kita jiplak itu. Oh ini kamu ngambil dari buku ini ya? Dosennya tahu persis. Tapi kalau sekarang ada namanya Turnitin, masukkan Turnitin, state internet. Wah ini sama mirip sekian. Zaman dulu mau ngambil dari skripsinya mahasiswa kampus lain itu bebas bisa. Ngambil skripsinya mana itu ambil ditulis ulang. Bimbingan bagus ini udah aman gitu. Tidak ada jurnal-jurnalan zaman dulu tidak ada. Tapi mungkin kalau zaman dulu itu diturnitin semua ya mungkin plagiarisme semua. Itu ya pertemuan kali ini. Kemudian nanti untuk yang di YouTube nanti ini saya unggah ulang karena tadi putus. Jadi di YouTube-nya cuma hanya berapa detik. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Rusito, Pak Haidar, Pak Rujiono. Tidak ada ya, tidak ada. Belum, Pak. Tidak ada, Pak. Ada mahasiswanya.
tidak ada mahasiswa. Ini berapa? 6. Kemarin 8. Kemarin 8 atau berapa? Sekarang 6. Oke, mungkin kalau tidak ada, ini udah jam 9. Bentar lagi kelasnya dipakai gantian. Oke, mungkin saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Minggu depan masih sekali lagi ya pertemuan, kemudian nanti 24, kemudian nanti liburnya baru mulai tanggal 31 sampai dengan tanggal 7. Berarti nanti kita ketemu lagi, nanti kalau 24 masih ketemu, jadi nanti kita ketemu lagi nanti tanggal 14 karena tanggal 7 masih libur. Oke ya, terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Tony. Iya Pak. Matur nuwun.